Mungkin salah satu kesulitan yang kita miliki adalah menjadi cemas, putus asa, dan mengasihi semua motivasi untuk membuat kita terus melangkah. Dan inilah yang benar-benar terjadi kepada orang Yahudi Kristen. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena dapat mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita pada kitab Ibrani, yaitu pada pasal yang kedua. Pak Yohanes akan berbicara mengenai topik kita kali ini, yaitu jangan berbalik, ia datang dan mencarimu. Apakah Anda tahu bahwa kata mematikan juga memiliki arti tawar hati dan kehilangan jiwa? Tidak ada kata yang lebih baik untuk mendeskripsikan seseorang yang mengalami kekosongan di dalam hati tanpa pengharapan. Seseorang yang hidupnya seakan-akan telah hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa banyak usaha yang telah mereka lakukan. Mereka tidak akan pernah untuk menemukan dalam diri mereka sendiri sebuah kekuatan yang cukup untuk menghadapi pertarungan yang terjadi. Mari kita mengenal kelompok yang lebih parah, yang hampir-hampir menyerah dan mengorbankan imannya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, orang Kristen dari golongan Yahudi yang menerima surat Ibrani ini, yang ditulis dalam abad pertama, mereka mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa dan mereka hampir-hampir ingin kembali kepada paham Yahudi yang mengatakan bahwa pernyataan Kristus bukanlah sesuatu yang penting. Jadi apa yang disampaikan kepada mereka adalah bahwa mereka tidak bisa berbalik arah karena Kristus Yesus benar-benar Mesias, Juru Selamat, dan Ia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Jadi, mulai dari ayatnya yang pertama, kita bisa melihat bagaimana sang penulis memberikan sebuah peringatan mengenai bahaya yang terjadi ketika kita mengabaikan kebenaran, yang memang merupakan apa yang terjadi dalam komunitas tersebut. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, firman Tuhan jelas sekali. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Nah, keselamatan yang disampaikan kepada kita dengan kedatangan Yesus Kristus tentu merupakan Sang Mesias yang telah dinanti-nantikan. Jadi sekarang tidak ada lagi jalan bagi kita untuk berbalik. Jadi sang penulis kitab Ibrani ini melanjutkan dan membuat sebuah perbandingan dengan hal-hal yang dianggap terhormat, hal-hal yang dianggap berharga, yaitu malaikat. Masih ingat ya, malaikat. Yesus lebih tinggi dari makhluk-makhluk tersebut, terlepas seberapa hebatnya mereka. Dan kemudian ia akan mulai berbicara mengenai misteri dari penjelmaan Yesus Kristus di antara manusia, yaitu Sang Anak Allah itu sendiri yang lahir sebagai manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Ia adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dan kemudian ia berkata, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan di sini. Ini merupakan sebuah kutipan dari
Mazmur pasal 2. Mazmur Mesianis dituliskan bersamaan dengan sebuah referensi dari Mazmur pasal 8. Ini merupakan sebuah kutipan campuran dari kitab Mazmur. Jadi ayat ini berlanjut dan berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Saudara, sekarang ia akan mulai berbicara mengenai realita dari manusia. Dan faktanya adalah bahwa manusia ada dalam sebuah posisi sebagai makhluk yang fana, yang terbatas, yang diciptakan oleh Allah. Dan ia menyebutkan juga bersamaan dengan ini Mazmur 2. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Pasal 8, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sekarang firman Tuhan berkata, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak ditaklukkan kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Penulis dari kitab Ibrani ini berkata, ketika sang pemazmur menyebutkan bahwa manusia Allah telah dibuat untuk sementara waktu sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan ini merupakan sebuah referensi yang tidak memberikan referensi tentang umat manusia itu sendiri. Namun ini merupakan sebuah referensi yang berbicara mengenai Mesias, dan bahwa Yesus berbeda dari para malaikat-malaikat yang secara teknis memiliki sebuah posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia biasa yang merupakan makhluk hidup. Malaikat juga jika dibandingkan dengan Yesus memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sama dengan manusia. Yesus menempatkan dirinya sendiri di bawah level mereka oleh karena apa, saudara? Penjelmaannya dan kerendahan hatinya dengan mengorbankan dirinya sendiri dan mati di atas kayu salib. Dan karena ia telah melakukan hal ini, ia telah membayar dosa-dosa kita dan menggenapi tugas yang Allah telah berikan kepadanya. Dan setelah semua ini, ia akan sampai pada posisi kemuliaan dan mengalahkan atau menaklukkan segala sesuatu pada kakinya. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah bahwa Yesus dibuat sama dengan saudara-saudaranya. Kristus sama seperti kita. Karena ia bukanlah Allah yang jauh, yang berada di sorga, namun ia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia dalam sejarah umat manusia dan menjadi sama seperti kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan akan memberikan penekanan. Dan di akhir dari pasal 2, khususnya dari ayat 14, sampai seterusnya, penulis akan memberikan fokusnya yang cukup besar mengenai betapa luar biasanya Kristus, yang sama dengan kita dalam penjelmaannya dan atas kerendahan hati dan pengosongan dirinya. Dari ayat 14 dan seterusnya, kita dengarkan ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kuasa yang luar biasa, berkat dari Allah yang sangat besar. Penulis Ibrani membuat hal ini sangat jelas, bahwa fokus utama dalam sejarah bukanlah malaikat,
namun penjelmaan Sang Anak Allah yang telah mengalahkan maut, yang mengalahkan kuasa jahat, yang berkaitan langsung dengan kematian. Ia telah menjadi sama seperti mereka, atau dalam kata lain, seperti kita manusia. Dan ia sekarang menjadi imam besar, penuh belas kasihan dan setia, yang memberikan pendamaian atas dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Dan ia memiliki otoritas untuk berbicara karena ia telah dicobai, telah menderita, menggantikan kita, dan oleh karena itu ia tahu keadaan kita sebagai manusia, karena ia tahu bagaimana rasanya menjadi manusia. Saudara, inilah mengapa Yesus Sang Mesias, Tuhan, Sang Imam Besar, tidak boleh disisihkan dan dilupakan. Tidak mungkin lagi kita berpaling. Setelah kita memahami kebenaran yang kita pelajari di sini, Ia datang, Ia mencari kita, dan kita tidak bisa berpaling dari Dia. Inilah kebenaran yang kita temukan dalam kitab Ibrani pasal yang kedua. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan kitab Ibrani pasal yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Jangan Berbalik. Ia datang dan mencarimu. Luar biasa sekali Pak Yohanes, dan sekarang kita sampai kepada bagian tanya jawab dari kitab Ibrani pasal yang kedua, yang berbicara mengenai kedatangan Yesus bagi kita dan apa yang telah Ia perbuat bagi kita. Pada pasal ini, kita telah membaca banyak hal mengenai keselamatan. Dan kita terus-menerus untuk mendengarkan hal-hal yang sama, yaitu bahwa kamu perlu untuk diselamatkan. Kamu telah diselamatkan. Tetapi masalahnya, kita ini sebenarnya diselamatkan dari apa? Keselamatan besar apakah ini yang sering kita dengar dalam Perjanjian Baru? Baik, Pak Oti. Memang keselamatan adalah sebuah kata yang menimbulkan kemerdekaan yang luar biasa dari Mesir pada zaman Perjanjian Lama, ketika orang-orang dibebaskan dari perbudakan. Kata ini juga digunakan oleh para nabi dalam artian bahwa Allah akan datang dan campur tangan bagi umatnya, membawa keselamatan bagi mereka. Nah, ketika kita sampai pada Perjanjian Baru, kita akan mendapatkan konfirmasi bahwa masalah terbesar umat manusia adalah keterpisahan dari Allah. Keadaan ini, yaitu keterpisahan, jarak yang terbentang jauh dengan Allah ini, menunjukkan kepada kita sebuah masalah yang sangat serius dan berat. Kita tahu bahwa akar dari masalah ini adalah dosa. Nah, ketika Alkitab berkata bahwa Yesus membawa sebuah keselamatan yang besar, kemudian banyak orang berpikir, oke, namun demikian keselamatan apa yang dimaksudkan di sini? Sementara dunia ini semakin rusak. Yesus membawa keselamatan, namun sepertinya nggak ada gunanya. Namun Yesus telah menyediakan bagi kita, saudara, sebuah jalan kembali kepada Allah, supaya kita bisa memahami dengan baik dosa itu sendiri, dan tahu bahwa mereka atau kita membutuhkan Allah, dan bahwa mereka terhilang jika hidup tanpa Allah. Jadi keselamatan adalah tepatnya, kalau kita sederhanakan ya, sebuah pengampunan akan dosa-dosa kita dan menerima sebuah kehidupan kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, bagi setiap orang yang telah bertobat dan memahami keadaan mereka sebagai manusia yang sangat jahat, sangat parah, sangat rusak. Hanya dengan cara ini saja perkataan ini sekarang memiliki arti dan memberikan keselamatan. Jika tidak, ya maka tidak akan ada poinnya. Tidak ada yang bisa dikomunikasikan selain hal ini. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dan sulit sekali untuk dipahami oleh banyak orang. Bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk kita memahami ya, terkhusus bagi setiap orang yang ingin memahami Alkitab. Pak Oti, ada sesuatu yang sangat penting di sini. Setiap pendengar atau siapa saja yang mengikuti acara ini perlu memahaminya.
Ada hal-hal di dalam firman Tuhan yang kita baca, kita pahami, dan temukan penjelasannya dengan mudah. Serta aplikasi sederhana bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita memahami, kemudian kita bisa mengaplikasikannya secara sederhana. Mudah sekali bagi kita memahami hal ini. Misalnya, ada seorang yang taat akan Allah, dan hidupnya diberkati oleh Allah. Namun, ada hal-hal lain dalam Alkitab yang kita baca sulit kita untuk mengerti dengan tepat mengenai apa yang tertulis, dan pikiran kita terlalu sempit, terbatas untuk memahaminya. Jauh melebihi apa yang kita mampu pahami. Jadi ini merupakan sebuah misteri iman. Betapa tak terhingganya Allah yang bisa menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ia adalah Allah yang kekal. Dan bagaimana mungkin sekarang ia menjadi bagian dari sejarah? Nggak masuk akal. Allah adalah Allah yang omnipresent atau Allah yang maha hadir. Jadi bagaimana ia bisa hadir dalam rupa manusia dan memiliki kuasa yang terbatas? Bingung kan? Ya, ini adalah misteri iman. Ini adalah sebuah paradok dan irasional. Namun ini semua melampaui pemahaman kita. Pemahaman dan pikiran kita sangatlah terbatas. Namun ada sebuah keindahan di sini. Tidak ada satupun gambaran dari keilahian di dalam sejarah umat manusia yang pernah menyatakan bahwa Allah telah memutuskan untuk menjadi sama dengan kita yang tetap ilahi. Namun pada saat yang bersamaan mau menjadi seperti kita dan datang ke dalam dunia untuk mengalami apa yang kita alami. Ini merupakan sebuah keagungan, kemuliaan dari pengalaman Kristus, yaitu bahwa ia memilih untuk menjadi sama seperti kita. Dan inilah yang membuat segalanya berbeda. Inilah sebabnya mengapa saya sekarang bisa menyampaikan kepada Allah setiap masalah dan kebutuhan yang saya alami. Karena ia memahami mereka dan hidup di dalam mereka. Tepat sekali Pak Oti. Kita perhatikan pada ayat yang ke-8, pasal yang kedua dari kitab Ibrani ini. Dikatakan, engkau telah meletakkan segala sesuatu di kakinya. Bagaimana kita bisa memahami bagian ini? Ya, memang ayat ini berbicara mengenai Yesus, namun sebenarnya segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Segala sesuatu telah diserahkan kepada Dia, karena Ia adalah Sang Raja Mesianis yang dahsyat yang telah datang. Dan mengapa hal ini penting? Karena sang penulis sekali lagi memberikan penekanan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Mengapa? Karena ada sebuah ekspektasi, pengharapan di antara banyak orang Yahudi pada zaman Mesianis ini. Pada sebuah waktu yang baru akan diperintah oleh malaikat-malaikat. Begitu ya. Jadi penulis berkata, dalam bahasa kita lihatlah, Yesus ini lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dan kebenarannya adalah bahwa segala sesuatu ditujukan untuk Dia, bukan kepada malaikat. Jadi jangan kita kehilangan realita dari apa yang sebenarnya di sini. Realita mengenai Yesus, firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 mengatakan bahwa Ia telah mengalami maut bagi semua orang. Namun orang-orang tetap mengalami kematian setiap hari. Setiap orang mengalami kematian itu. Bagaimana kita kemudian bisa memahami pengajaran yang disampaikan dalam bagian ini secara benar, Pak Yohanes? Ya, sekarang kita bisa memahami karena kita sudah belajar kitab-kitab dalam kehidupan kita kita membuka kitab Imamat begitu ya. Kita telah melihat bagaimana kematian itu berkaitan langsung dengan dosa. Kita telah melihat bagaimana korban yang menuntut kematian senantiasa berkaitan langsung dengan dosa. Jadi apa yang dimaksudkan dalam bagian ini ketika dikatakan bahwa ia mengalami maut bagi setiap orang? Ya, ini harus kita jelaskan. Bukan berarti bahwa Kristus mati sebagai seorang martir misalnya. Ini merupakan sebuah kematian pengganti. Ia mati bagi orang lain dengan tujuan untuk menebus dan memurnikan kehidupan kita. Yesus tidak berdosa. Dia mati bagi saya. Dengan cara ini,
Ia memberikan keselamatan yang tersedia bagi setiap kita, kekekalan yang kita terima dari Allah. Yesus mengorbankan dirinya sendiri, menyerahkan kehidupannya bagi kita, membuka sebuah jalan kepada Allah. Jadi sekarang kita memiliki akses kepada Allah karena Ia telah mati untuk membayar hutang-hutang kita. Jika saya menerima semua ini dengan cuma-cuma, dari lubuk hati saya yang paling dalam, maka saya juga menerima janji keselamatan dan saya juga menerima akses yang gratis kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan ya. Semua ini karena apa? Karena Yesus telah mati bagi saya dan membayar semua hutang saya. Jadi inilah yang dimaksudkan dari ayat ini. Kita mati secara fisik, tetapi kita tidak akan pernah mati secara roh, karena kita telah menerima sebuah keuntungan dari kematian Kristus. Dan semua ini tersedia bagi kita yang memilih untuk percaya kepadanya dan menerima pengorbanannya. Kematian Kristus memiliki konsekuensi yang kekal, dan iblis juga memiliki kuasa atas maut. Dan inilah yang dikatakan dalam ayat yang ke-14. Jadi apakah iblis juga membunuh? Dan apakah ia menentukan takdir kita? Ini adalah sebuah hal yang perlu kita perjelas, supaya kita semua memahami dengan benar ya. Jadi kita perlu melihat di sini bahwa ayat 14 jelas-jelas berkata bahwa hanya melalui kematian Yesus saja Ia bisa mengalahkan si empunya kuasa maut yaitu iblis, dan bisa membebaskan mereka yang telah menjadi hambanya karena takutnya akan maut. Jadi, iblis punya kuasa atas maut dalam hal apa? Ini pertanyaannya. Bukan dalam hal yang mudah saja bisa membunuh seseorang. Karena Allah adalah satu-satunya yang memiliki kuasa untuk memberi dan mengambil hidup. Bukan dalam arti bahwa iblis merupakan bos atas kerajaan maut. Wah, bukan begitu. Jangan salah mengerti. Kita bisa melihat adanya sebuah gagasan yang memberikan pembebasan bagi setiap orang yang berada di bawah perhambaan. Iblis memiliki kuasa atas maut dalam arti bahwa ia membawa orang-orang kepada dosa, menjauh dari Allah, yang mengakibatkan orang-orang menjadi sasaran maut. Karena upah dosa adalah apa? Maut, benar sekali. Jadi karena dosa secara langsung berkaitan dengan godaan terhadap pekerjaan iblis. Iblis sendirilah yang menarik umat manusia kepada dosa, yang membuat manusia ada dalam kungkungan maut. Jadi sekarang, apa yang terjadi? Kematian Kristus membawa kemenangan. Karena ini adalah kematian atas maut itu sendiri. Itu kematian Kristus. Kematian inilah yang membawa kepada kehidupan, yang telah mengalahkan apa yang telah dicapai oleh iblis dan menjadikan kita terbebas dari kematian. Puji Tuhan untuk semuanya ini. Ya, ini memang merupakan sesuatu yang perlu untuk direnungkan. Kematian Kristus yang mengalahkan maut. Benar sekali, ini adalah sebuah kematian akan maut. Kematian Kristus sendiri. Benar sekali. Inilah yang menjadi kematian akan keraguan saya. Terima kasih banyak Pak atas segala penjelasan yang telah diberikan. Dan bagi setiap Anda yang sedang mendengarkan program ini, tetaplah untuk bersama kami karena masih ada banyak hal lagi yang perlu kita ketahui. Saudara, hari ini kita telah mempelajari pasal 2 dari kitab Ibrani dengan sangat menyenangkan begitu ya. Dan tema kita hari ini adalah jangan berbalik. Ia datang dan mencarimu. Mungkin salah satu kesulitan yang kita miliki adalah kita menjadi cemas, putus asa, dan mulai mengasihi semua motivasi untuk membuat kita terus melangkah. Dan inilah yang benar-benar terjadi kepada orang Yahudi Kristen sebagai hasil dari penganiayaan yang mereka derita. Dan juga beberapa masalah yang membuat mereka akhirnya ingin berpaling dan tidak lagi ingin mengikuti Kristus. Dan luar biasa sekali bagi kita melihat motivasi yang luar biasa yang diberikan oleh kitab Ibrani. Khususnya dalam kata-kata yang tertulis di sini, yang benar-benar
memberikan pernyataan bahwa kita tidak boleh berpaling. Jadi kebenaran yang utama yang kita perlu pelajari dari bagian ini adalah bahwa Yesus tahu apa yang kita rasakan. Kita semua tahu apa artinya mengajarkan sesuatu atau mencoba untuk memberikan mereka sebuah nasihat yang penting mengenai bagaimana kita melakukan sesuatu dalam hidup. Dan sebagai balasannya, kita malahan diberikan tatapan melongo gitu ya, yang menatap kita dengan tidak jelas. Namun ketika mereka akhirnya menyadari bahwa kita telah melewati hal-hal yang sama, maka segala sesuatunya berubah dengan segera. Seorang veteran yang telah berjuang dalam peperangan, yang telah melakukan pertempuran sebelumnya, di tengah peperangan, apa yang ia sampaikan penting bagi semua orang yang sedang ada dalam peperangan. Seorang atlet yang telah memenangkan pertandingan, seorang pemain, kompetitor yang telah merasakan kemenangan, yaitu juara, yang pernah mengalami kesuksesan dalam sejarah. Ketika mereka mendekat dan menatap mata setiap orang yang akan bertanding, dampak yang mereka miliki sangat besar. Tidak ada Allah dari agama manapun di dunia ini yang pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Hanya Yesus saja yang pernah dicobai, sama seperti kita. Yesus merasakan penderitaan fisik, penderitaan yang mengerikan, yang belum pernah dirasakan oleh seorang pun. Yesus harus menghadapi segala kesulitan psikologis, masalah fisik yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Ia tahu dengan benar apa yang Anda rasakan. Dan Ia memiliki kasih karunia bagi Anda. Jadi, jangan berpaling. Tetaplah memiliki iman yang teguh kepada Allah. Karena kasih-Nya bagi Anda sangat spesial. Karena Ia tahu dengan baik apa yang dirasakan jauh di lubuk hati kita masing-masing. Segala masalah yang kita alami, Dia tahu semua, saudara. Kiranya Allah memberkati kita semua. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.